Saya mendapatkan satu video yang dimana pernyataan dari Ustadz Abdul Somad ketika dia berzikir, dia mendapatkan bisikan gaib bahwa dirinya diangkat menjadi wali Allah. Kita jangan komentari dulu, kita langsung simak seperti apa pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Saya sedang berzikir, bukan zikir jahar, zikir sir. Bukan zikir jahar, tapi zikir sir, zikir pelan teman-teman, yang hanya didengarkan oleh telinga sendiri. Lanjut. Zikir la ilaha illallah. Entah karena terlalu capek, entah karena antara tidur sama jaga, tiba-tiba Antara tidur ataupun terjaga katanya. Jadi tengah-tengah itu ngambang ya. Intinya di sini Ustadz Abdul Somad sedang ngambang pikirannya teman-teman. Terhanyut ketika dia berzikir. mendengar saya suara jelas sejelas-jelasnya suara. Jelas. Jadi mendengar suara yang sangat-sangat jelas. Kita kalau suara itu jelas kan tengiang di waktu kita sadar. Anta waliyun min awliyai, kata bahasa. Oh, jadi engkau adalah salah satu dari wali-waliku. Engkau adalah waliullah. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, gurus kumpul, 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 mut. Itu yang dia dengar. Kau adalah salah satu dari wali-waliku. Jadi ini cerita Ustadz Abdul Somad ya teman-teman, yang dimana ketika dia zikiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan bisikan seperti ini. Terjaga sih. Sadar. Jadi wali. Lanjut. Langsung saya baca ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dari mana Ustaz tahu bahwa itu setan? Kalau itu malaikat gimana? Saya tahu itu setan. Kenapa? Nah, tak mungkin saya wali. Saya masih menengok lutut pramugari lagi. Oke. Jadi begitu ya teman-teman, kesaksian dari Ustadz Abdul Somad mendengar bisikan bahwa dirinya adalah bagian dari wali-wali Allah. Saya di sini antara lucu dan antara teringat dengan kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mendengarkan bisikan-bisikan seperti ini. Ya memang ada, katanya memang ada cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mendengarkan bisikan seperti ini, bahwa dibisikkan bahwa dia adalah salah satu wali Allah, terus dihalalkan yang haram baginya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah diceritakan seperti itu. Dan Ustadz Abdul Somad mau ikut bagian itu teman-teman, tapi dia dengan mengisahkan dirinya sendiri bahwa mendengar bisikan dirinya diangkat sebagai wali Allah. Di Indonesia itu dulu saya pernah membahas dua sosok, Gus Baha dan Ar-Razi Hashim. Gus Baha dan Ar-Razi Hashim diberitakan oleh salah satu akun bahwa keduanya telah diangkat sebagai wali nukoba atau wali autad begitu. Jadi keduanya sudah jadi wali katanya. Cuman tidak menyatakan secara langsung. Tapi kalau Ar-Razi Hashim jelas dengan terang-terangan dia sudah seperti nabi teman-teman, menghidupkan kucing atau ayam gitu. Kucing menghidupkan kucing mati. Aduh, pernah kucing atau ayam saya lupa, koreksi kalau salah. Jadi di situ memang sudah mengaku punya karomah. Meskipun seperti itu tuh Ar-Razi Hashim udah mengaku dia kalau punya karomah teman-teman. Dan tak sedikit memang kalau mereka ini ketika ya gaulnya dengan para habaib, oknum-oknum habaib, ya pikirannya jadi seperti ini. Banyak yang aneh-aneh, yang ngaku wali lah, ngaku melihat ini, melihat itu. Karena dari sononya memang diajarkan seperti itu. Lihat saja Habib Umar. Lihat Habib Umar. Ketika majelisan di Indonesia, berapa kali dia melotot-melotot, seolah-olah melihat sesuatu yang gaib datang. Sampai-sampai ketika dia melihat yang gaib datang itu, langsung dia bersolawat kepada Nabi. Apa ini maksudnya? Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa ini maksudnya? Jadi memang mereka penuh dengan ajaran-ajaran yang dimana seolah-olah mereka paham satu yang gaib, melihat yang gaib, mendoktrinkan kepada umat
bahwa melihat Nabi secara yaqadha. Halimah Al-Idrus menceritakan bahwa Habib Fulan ketika mengamalkan Maulid Cintuduror, apa yang terjadi? Tiap sore melihat Nabi Muhammad SAW hadir di kamarnya sampai dilihat oleh orang Cina. Dan di Indonesia begitu laku hal seperti ini, ajaran seperti ini laku keras teman-teman. Meskipun kekonyolan-kekonyolan ini mudah untuk kita bongkar, laku. Sudah beberapa kali di video-video saya sebutkan bahwa orang yang terlalu berlebihan mengagumi Habib, coba dites. Seperti Habib Ba'adud itu. Habib Ba'adud itu kan sering membahas Habib. Salah satunya yang saya tantang, ketika pergi ke Tarim, ziarah ke Tarim, lompat dari ketinggian, nyebut nama Ya Umar Muhdor, gak mati teman-teman. Jangankan patah tulang, mati pun tidak. Habib Umar Muhdor ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat, sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak Ya Umar Muhdor, buk, sakit nggak apa-apa. Berkat manggil nama Habib Umar Muhdor, nggak ada yang bekas, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Muhdor, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Habib Umar Muhdor. Karena seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk sahibul darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Kalau patah tulang kan mudah, bisa saja orang jatuh di ketinggian patah tulang, mati. Ini gak mati ini. Makanya coba sekarang saya tantang mereka ini Habib yang percaya bahwa Umar Muhdor itu adalah wali Allah, pergi ke Tarim, dekatnya kuburan Umar Muhdor, lompat di situ, sebut Umar Muhdor. Jangan tinggi-tinggi, dari ketinggian 12 lantai saja. Kalau ada gedung di Tarim yang tingginya 12 lantai, coba lompat dari sana. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Dan tidak ada yang berani teman-teman. Meskipun mereka punya keyakinan wali-wali kita ini mati, itu hanya jasadnya. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah. Coba kalau mereka memang hidup, lompat dari ketinggian, sebut Ya Umar Muhdor atau Ustadz Abdul Somad. Karena Ustadz Abdul Somad sudah mendapatkan bisikan dia wali Allah. Pasti keyakinannya kepada Habaib semakin kuat. Kan ajaran Habaib itu. Kan ajaran Habaib itu bisik-bisikan goib itu. Dan tak berhenti sampai di situ. Kan juga pernah Ustadz Abdul Somad, kenapa di Tarim-Tarim itu jalan-jalannya tidak diaspal? Karena tidak mau bekas injakan Habaib itu dihapus, ditutupi aspal. Gak mau teman-teman, gak mau. Kan sudah sangat yakin tuh Habib Abdul Somad. Tinggal pembuktian, tapi gak bakal berani. Karena cuma dongeng saja. Ya sama teman-teman. Semua pendongeng ketika diminta pembuktian tak akan berani. Aduh, semoga makin banyaklah orang yang berpikir tidak lagi dibodoh-bodohi sama mereka ini. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap. Kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu.